Ada di dalam Al-Quran berapa banyak Allah sandingkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sangat banyak kita jumpai aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan ikutlah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Banyak ayat ini kita jumpai dalam Al-Quran. Berapa banyak antara salat yang disandingkan Allah dengan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada malam yang mulia ini, pada malam yang ke-20 bulan Ramadan ini, masih memberikan kepada kita berupa nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan pemberian Allah itu, atas segala karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, masih sanggup oleh kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, mulai dari puasa tadi pagi, tadi siang, sampai malam ini. Kita masih diberi Allah kesempatan untuk sama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan ditutup nanti dengan witir. Mudah-mudahan segala ibadah kita di bulan Ramadan ini, yang pertama yang kita minta kepada Allah istiqomah kita hendaknya sampai akhir Ramadan nanti. Yang kedua yang kita minta, mudah-mudahan ibadah kita ini bernilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau sama-sama kita kirimkan dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tausiah kita malam ini sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, kewajiban membayar zakat fitrah. Di dalam hidup ini Bapak Ibu, kita orang beriman ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah yang pertama hablum minallah, yang berkaitan hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua, mesti disempurnakan dengan hablum minannas, ibadah ataupun amal yang berkaitan dengan sosial kita, dengan sesama manusia. Jadi dalam hidup ini, setiap ibadah kita, baik sholat, baik puasa, baik bacaan Quran, baik segala macamnya, itu semua adalah ibadah yang langsung kaitannya kita dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan manusia. Sholat pahalanya untuk kita sendiri, puasa pahalanya untuk kita sendiri. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu ibadah yang diperuntukkan Allah supaya ini menjadi momen pelengkap semua ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada di dalam Al-Quran berapa banyak Allah sandingkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sangat banyak kita jumpai aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan
dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan ikutlah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Banyak ayat ini kita jumpai dalam Al-Quran. Berapa banyak antara sholat yang disandingkan Allah dengan zakat. Artinya apa? Bahwa zakat ini adalah rukun Islam setelah sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat saja, rajinnya sholat luar biasa, sholat sunnahnya banyak, sholat wajibnya sempurna, sholat malamnya hebat, tapi kalau dia tidak membayar zakat, sama artinya dia tidak memperbaiki hubungannya dengan manusia. Makanya zakat fitrah itu adalah pengaplikasian daripada hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ada orang yang tiap hari naik, tiap bulan pergi ke Makkah, umroh, sedekahnya luar biasa, tapi ada orang yang enggan mengeluarkan zakat. Kadang dalam hidup ini Bapak Ibu, banyak orang yang kita jumpai kalau Allah suruh dia sholat, dia tidak keberatan. Dia sholat luar biasa. Allah suruh dia puasa, Senin Kamis dia puasa, Ramadan apalagi, semua puasa sunnah dia kerjakan. Tidak ada masalah keberatan dalam diri. Allah perintahkan dia membaca Al-Quran, berkali-kali dia sudah hafal Al-Quran. Tapi terkait masalah perintah Allah tentang membayar zakat, tentang sedekah, tentang wakaf, ini baru merasa keberatan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan materi. Artinya ini adalah orang-orang yang bakhil, kikir, kedekut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan dua perintah ini. Supaya apa? Supaya tidak ada umat-umat Islam ini yang menganggap sepele tentang zakat. Makanya Allah sebagai ulama kita mengatakan apa kata ulama? Semua ibadah Ramadan kita, baik puasanya, baik sholat malamnya, baik qiyamul lailnya, baik tadarus bacaan Qur'annya, semua itu akan disatukan oleh malaikat, lalu akan dibungkus oleh zakat fitrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, zakat fitrah ini adalah pembungkus ibadah Ramadan kita. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan full 30 hari, sholat tarawih tak pernah berai, bacaan Qur'annya berkali-kali dia khatam selama bulan Ramadan, tapi di akhir Ramadan dia tidak bayar zakat fitrah, artinya semua ibadah itu nilainya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ulama lagi berpendapat bahwa semua ibadah kita selama Ramadan akan tergantung di antara bumi dan langit. Ke atas tak sampai ke bawah tak bisa. Lalu apa yang bisa menyampaikan ini sampai ke hadirat Allah? Ternyata ketika kita mengucapkan ijab dan qabul membayar zakat fitrah, maka ketika itulah malaikat mengantarkan seluruh ibadah Ramadan kita. Semuanya intinya adalah zakat fitrah adalah penyempurna dari seluruh ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Jadi jangan bangga kalau puasa full, tarawih rajin, bacaan Qur'annya bagus, tapi malas tidak mau membayar zakat fitrah. Sia-sia sudah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zakat fitrah ini amal ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia. Dengan zakat yang Allah tuntut kepada kita 2,5 kilo beras yang Allah minta. Dan ini Allah minta tidak setiap hari, tidak setiap pekan, bahkan tidak setiap bulan. Allah hanya minta sekali saja dalam setahun. Maka ini semua hanya untuk mensosialisasikan ibadah kita sesama manusia. Karena nanti sholat sempurna, hablum minallah bagus, tapi hablum minan nas rusak, maka tidak ada gunanya ibadah kita di sisi Allah. Ada orang yang terbalik, ibadahnya sesama manusia dia baik, cakapnya baik, hubungannya dengan keluarga, dengan tetangga baik, tapi tak pernah beribadah. Itu pun juga sia-sia. Maka semua ibadah kita selama Ramadan ini itu semua adalah
minallah. Sekarang Allah tuntut kepada kita hablum minan nas, kita mana? Jangan kita hanya sibuk mengurus hubungan kita dengan Allah saja. Jangan kita hanya sibuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sementara tetangga kita yang miskin melarat, yang anak yatim tak pernah kita lihat, tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita pedulikan. Maka ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui zakat fitrah inilah Bapak Ibu, Rasulullah mensyariatkan untuk sama-sama merangkul kaum-kaum yang 8 asnaf tadi. Asnaf yang 8, mereka akan mendapatkan uluran tangan kita, tentu melalui zakat fitrah. Nanti pas Lebaran Idul Fitri kita bahagia, kita bersukaria, kita merasa merayakan hari kemenangan karena kita sudah melawan hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu kita. Maka kita layak untuk merayakan hari kemenangan. Kita gembira, tapi ada orang-orang yang tidak bisa melaksanakan kegembiraan itu sama seperti diri kita karena faktor ekonomi dan keadaan mereka. Kalau ditanya anak yatim itu, tidak ada yang mau menerima kenyataan itu menjadi anak yatim. Kalau ditanya orang miskin, tak ada yang mau satupun miskin. Bahkan kita takut dengan kemiskinan, betul tidak? Tapi itulah takdir yang mereka jalani atas sebagai seorang hamba yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka kita yang diberikan Allah kelapangan rezeki, kita yang diberi Allah kelapangan hidup, kita yang diberi Allah agak berlebih rezeki kita dibandingkan mereka, maka ulurkanlah semampu kita, maka itu semua akan menjadi penyempurna ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan dari zakat fitrah Bapak Ibu. Tahun kemarin ini saya bercerita sedikit saja Bapak Ibu sebagai iktibar pelajaran bagi kita. Tahun Ramadan tahun kemarin saya safari dakwah sampai ke Sumatera Barat. 3 hari 3 malam saya di sana, masuk kampung pelosok jauh dari keramaian, dari kota kecamatan itu jarak tempuh kurang lebih sekitar 3 jam. Jalannya macam jalan lebih parah jalan kita di lagi. Apalagi itulah tempat kami safari dakwah. Di sana ternyata mereka itu membayar zakat tergantung nasib-nasiban. Kebetulan di sana usaha masyarakat itu ladang gambir. Kalau orang Sialang paham lah itu ya, ladang gambir. Jadi asal ada pas malam terakhir itu, banyak ternyata laporan dari pengurus orang yang tak bayar zakat. Setelah ditanya oleh pengurus kenapa mereka ini tak mau bayar zakat fitrah, padahal itu malam takbiran, dan ini sudah terus-menerus setiap tahun terjadi. Ternyata ditanya kepada yang tak bayar zakat, dia beranggapan bayar zakat itu kalau ada uang di tangan. Jadi ditanya salah satu dari jamaah itu yang tak bayar zakat, Bapak kenapa tak mau bayar zakat? Saya bukan tak mau bayar zakat Pak Pengurus, tapi saya belum menimpang lagi gambir ini. Kebetulan gambir ini baru di kampung, baru mulai dipanen, jadi belum sempat lagi panen. Jadi belum ada lagi rezeki yang diberi Allah. Sementara kehidupan dia cukup, makan dia cukup, syarat untuk membayar zakat fitrah itu sudah cukup. Tapi dia hanya beranggapan kalau tak ada duit yang dia terima, tidak ada duit yang diberikan Allah, sebelum hari Lebaran itu dia sudah menganggap dia tak perlu wajib membayar zakat. Ini yang paling bahaya. Makanya saya luruskan Bapak, Ibu, saya bilang semua kita selagi ada yang mau dimakan di rumah, ada kelebihan rezeki untuk membayar zakat, kita sudah wajib bayar zakat. Jangan lagi berpatokan masalah menyimpang atau tidaknya gambir kita. Jangan lagi berpatokan hasil panen kita atau tidak. Ini ada pula waktu krisis moneter dulu, ramai-ramai sekampung tak bayar zakat. Karena waktu itu harga gambir 5.000 kilo. Ini yang lebih hebat lagi. Hampir 80% tak bayar zakat fitrah. Karena mereka beranggapan kami susah. Inilah orang yang kurang ilmu pertama faktornya. Yang kedua menganggap remeh tentang zakat. Ada yang paham tapi menganggap remeh. Jadi saya heran, kok bisa orang yang seperti ini
tentang zakat. Ada yang rajin sedekah, ada yang rajin puasa, tapi pas zakat fitrah dianggap sepele saja. Maka ini akan menjadi murka Allah, bisa jadi turun kepada kita. Maka jangan salahkan ekonomi yang semakin hari semakin sulit, hasil petani kita yang semakin hari semakin tidak sesuai dengan harapan, bisa jadi itu adalah teguran dari Allah atas kemungkaran kita, karena menganggap sepele masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang wajib. Definisi wajib, kalaulah sudah dikerjakan maka dia wajib, tapi kalau tidak dikerjakan maka akan menimbulkan dosa. Maka zakat fitrah ini semua yang berkelapangan rezeki, ada yang mau dimakan bernapas dia, Islam dia, semua wajib bayar zakat. Lalu ada lagi pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau anak bayi baru lahir? Batas membayar zakat fitrah itu awalnya mulai dari malam pertama Ramadan, akhirnya sampai khatib naik mimbar sholat Idul Fitri. Itu batas terakhir bayar zakat fitrah Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak bayi lahir pas malam takbiran, apakah dia wajib membayar zakat fitrah Pak Ustaz? Kalau kita terisi kembali ke dalam kitab fikih, saya rujuk kepada kitab Fathul Qorib yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Al-Qadri Asy-Syafi'i, penganut mazhab Imam Syafi'i, lahir tahun 843 Masehi Hijriah. Jadi di dalam kitab itu ditulis ada yang tidak wajib membayar zakat fitrah bagi anak bayi yang baru lahir. Syaratnya pertama, kalau dia lahirnya setelah azan maghrib puasa terakhir. Nah ini kalau anggaplah malam ini puasa terakhir, hari tadi puasa terakhir, besok pagi kita mulai lebaran. Lahir bayi tadi kalau lahirnya sebelum sholat maghrib, kata Imam Muhammad Al-Qadri tadi, wajib dia membayar zakat fitrah. Nah ini batasannya. Tapi kalau sempat dia lahir setelah azan maghrib, artinya setelah berbuka dia baru lahir, pas orang takbiran misalnya dia lahir, maka itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Tapi kalau dibayarkan jadi afdal. Terbalik berbanding lurus dengan orang yang meninggal. Jadi ada baliknya, yang lahir begini prosesnya. Yang lahir kalau lahir sebelum maghrib puasa terakhir wajib bayar zakat. Tapi kalau setelah maghrib tidak wajib bayar zakat. Terbalik dengan orang yang meninggal. Kalau meninggalnya sebelum maghrib puasa terakhir, maka dia tidak wajib bayar zakat. Nah, ini kalau kita Fathul Qorib. Tapi kalau meninggalnya setelah azan maghrib, baru dia wajib bayar zakat fitrah. Artinya sudah sempurna Ramadan itu dia jalani 30 hari ataupun 29 hari. Barangkali ada yang meninggal pas puasa terakhir, pas selesai asar, berarti dia tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau ahli warisnya, keluarganya tetap membayarkan, itu afdal. Lalu kalau dia meninggalnya pas setelah buka puasa, berarti dia wajib bayar zakat. Kebetulan buka puasa hari terakhir itu agak sedap dia makan karena tubuhnya dia tulang ayam. Setelah tulang ayam mati seperti kamu. Nah kalau model itu posisi dia, maka dia sudah wajib membayar zakat fitrah karena posisi dia meninggal setelah waktu maghrib. Begitu menurut keterangan ulama kita yang berbanding lurus dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tentu ini adalah khilafiyah, tergantung bagaimana kepercayaan kita masing-masing. Yang jelas zakat fitrah ini Bapak Ibu, pertama pesan kami melalui tausiah singkat ini, jangan dianggap remeh-temeh. Yang kedua, setiap ibadah kita akan disempurnakan oleh zakat fitrah. Maka bayarlah zakat fitrah. Mana yang belum membayar segera dibayar. Jangan ditunggu lagi pas malam terakhir baru membayar zakat fitrah. Penyakit kita ini kadang-kadang mendahulukan yang bahkan hukumnya mubah. Apa yang hukumnya mubah? Baju lebaran. Baju lebaran itu hukumnya mubah, boleh. Tidak sunnah, tidak wajib. Tetap didahulukan baju lebaran. Nanti sisa-sisa itu barulah bayar zakat fitrah. Apa salahnya bayar dulu zakat fitrah? Baru nanti setelah itu baru laksanakan yang wajib dulu, baru habis itu mau yang sunnah ataupun yang mubah. Sekarang keterangannya sudah jelas. Beras di rumah apa, tinggal tengok mereknya tuh. Saya baca tadi sudah dibuat pengurus. Tinggal
buat. Apa yang mau kita makan di rumah, mawar, bayar mawar. Jangan yang dimakan mawar yang bayar CFL. Nah, itu korupsi, tak boleh. Harus sesuai dengan apa yang kita makan. Lebih dari itu boleh. Misal yang dimakan CFL, dibayarnya zakat ukuran bawah beras kopi-kopi, bagus. Yang jadi masalah beras di rumah, beras balap. Pas bayar zakat nantinya ke pengurus beras dia SPHB. Nah, itu paling parah itu. Itu orang yang macam itu kita mereka mau tidak itu. Maka jangan pernah kalau ke pengurus membayar zakat boleh kita ngomong. Tak akan kenapa, tak mungkin pengurus ini cek yang rumah kita apa beras kita. Silakan ngomong. Tapi Allah itu maha tahu. Jujur saja bayar sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi Allah keistiqomahan sampai akhir Ramadan dan diberi Allah kelancaran seluruh ibadah kita dan kita sempat membayar zakat fitrah dan pada akhirnya terbungkuslah ibadah kita dengan serapi-rapinya, dengan sebagus-bagusnya, lalu dibawa malaikat pengampunan Allah dan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang akan meraih ampunan Allah selama Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu, kurang dan lebih kami banyak